nomor 49. Komeng. Komeng lagi. Selanjutnya Komeng nomor 10. Nomor 10. Alfiansyah Komeng. oke. Selanjutnya ini rusak. Komeng 10. Komeng 10. Orang rumah dia yang gue jual. Duit udah dapet buat modal, akhirnya saya membuat tim ses. Tim sukses. Saya kumpulin orang-orang semua. Warga saya kumpulin jadi tim sukses. Ada sekitar 102. Tanggung amat. Yang dua tambahan. Dos mini meadul. Dos mini meadul. Kumpul. Nomor 10. Yamaha semakin depan, yang lain makin ketinggalan. Warawiri, weh, weh, weh. Hiburan yang paling menyegarkan dalam pilihan raya 2024 kemarin adalah melihat wajah Komeng ada di barisan wajah para calon anggota DPD. Wakil Jawa Barat atau DPD adalah senatornya Indonesia. Komedian Komeng viral mendapatkan suara tinggi. Padahal nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada pasang baliho. Tapi menang. Kok bisa? Bagaimana kita bahas hal ini kali ini? Mengingat ada 150 kepala daerah akan memperebutkan kursi gubernur, wali kota, dan bupati juga di tahun 2024 ini. Plus kemungkinan di tahun 2029 bagi mereka yang masih mau tanding di Capres dan Cawapres. Termasuk sekali lagi Mas Anies, Pak Prabowo, Mas Ganjar tentunya. Pertama, strategi penampilan Komeng yang beda atau strateginya memainkan diferensiasi tampilan beda. Tidak seperti calon legislatif atau caleg di kebanyakan yang berfoto dengan pose serius. Komeng justru memperlihatkan ekspresi melotot sambil membuka sedikit mulutnya seolah-olah seperti orang terkejut. Strategi Komeng tepat karena dalam suasana politik 2024 kali ini sangat tegang karena terbelah lagi masyarakat. Terbelah tiga dan serangan masif di media itu searah. 03 dan 01 menyerang, 02 tidak menyerang, bertahan saja. Dan secara psikologis kita sudah ingatkan dimanapun di seluruh dunia orang yang dibully, yang dapat simpati, terlepas yang dibully itu salah atau benar. Ini adalah platform berpikir bawah sadar semua umat manusia. Dan itu kita ingatkan berkali-kali dalam politik. Jangan keseringan membuli, jangan keseringan menyerang, terutama personal. Dan mohon maaf, dimanapun akan kehilangan simpati atau suara. Komeng tidak membuli, Komeng ambil sisi yang orang lupa, jenaka. Dalam suasana politik yang penuh tegang, Komeng melakukan antitesa. Momen kocak yang diperlihatkan Komeng yang mencalonkan diri menjadi salah satu wakil Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat berhasil menjadi pembeda, menjadi lebih ringan, yang mudah diterima anak kelas 6 SD. Pose lucu yang diambil oleh Komeng dan dicetak di surat suara menjadi sorotan dan menjadi trending topik di Twitter pada Rabu 14 Februari 2024. Itu jenius. Strategi berikutnya dari Komeng adalah memasukkan nama panggung Komeng menjadi nama sahnya. Dan itu adalah sangat tepat. Pemilik nama lengkap Alfiansyah Bustami untuk keperluan pencalonan di DPD RI pada pemilu legislatif 2024 mengajukan perubahan nama yang kemudian mendapatkan persetujuan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada bulan Mei 2023, Komeng menambahkan nama panggungnya di bagian belakang namanya sehingga menjadi Alfiansyah Bustami Komeng. Keputusan itu diambil dengan pertimbangan penggantian nama akan mempermudah masyarakat mengenali dirinya di kertas suara. Strategi tersebut berhasil mendapatkan respon positif dan ini adalah kunci suksesnya karena nyeleneh itu diferensiasi, pembeda. Wajah kocak Komeng di lembar kertas pemilih itu ide brilian karena ringan dan familiar, anak kelas 6 SD bisa paham. Hal itu bisa dikatakan element of surprise. Mengapa dikatakan hal itu menimbulkan keterkejutan? Orang senang dengan kejutan, terutama kejutan yang membahagiakan.
kalau Komeng memajang wajahnya di papan, di baliho, di brosur, muncul di TV sebelum-sebelumnya, maka wajahnya di kertas suara bukan unsur kejutan dan tidak memberikan dampak keterpilihan karena sudah sesuai ekspektasi. Namun Komeng memang satu di antara 1 juta calon di dunia ini yang sukses menggunakan strategi ini. Surprise faktor yang belum tentu bisa diulang dan ditiru, namun setidaknya idenya kita butuhkan untuk para calon wakil rakyat, yaitu tidak menyerang personal berulang-ulang, serang kebijakan dan beri solusi dengan bahasa sederhana. Intinya pengulangan di sini. Lalu, tampilan yang ringan dan lucu mengingat warga Indonesia hanya 7 tahun sekolah. Sekitar 80% populasi Indonesia tidak tamat SMP. Dikatakan juga IQ-nya kebanyakan orang Indonesia untuk menjadi orang yang street smart agak rendah kemampuannya karena hidupnya dimanja. Dimanja oleh alam, dimanja oleh pemerintahan 7 presiden yang sosialis selama ini. Semua dibantu, disuapin, disubsidi, sehingga banyak masyarakat menjadi kurang fight street smartnya, jadi tidak tumbuh. Jadi dengan memberikan pemahaman itu yang sederhana, model Komeng dengan wajah kocak dipajang di lembar pencoblosan, Komeng unggul. Mau ditiru 2029, mas-mas? Peace.